partai politik karena hanya sekedar memenuhi ketentuan administratif sebagai peserta pemilu, ya udah asal rekrut aja. Perempuan direkrut menjelang penentuan DCS, tapi nggak disiapin apa-apa. Hari ini KPU cuman jargonnya ayo ke TPS gitu, tanpa ada edukasi yang mumpuni terhadap masyarakat, kaitannya tentu dengan keterwakilan perempuan. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di podcast Ngopi Sore, ngobrolin seputar korupsi sore-sore. Kali ini bersama saya Iza Akbarani dari Transparansi Internasional Indonesia. Nah, pada episode kali ini kita akan banyak membahas soal afirmasi politik bagi politisi perempuan begitu ya. Kalau di podcast sebelumnya kita sudah pernah membahas begitu terkait dengan hambatan besar perempuan dalam memasuki dan mengikuti kontestasi dalam arena politik. Dan tentu kita tahu bahwasanya keterwakilan perempuan hari ini sangat disorot. Meskipun begitu, nanti kita akan bicara banyak begitu ya terkait dengan hal ini. Saya tidak sendiri hari ini, tentu kami sangat senang sekali karena kedatangan salah satu tamu narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia atau Puskapol UI. Nah, kita sapa dulu beliau. Selamat sore, Mbak Huria, apa kabar? Mbak Iza, alhamdulillah kabar baik. Gimana kabarnya Mbak Iza? Alhamdulillah. Pasti Mbak Huria sangat sibuk sekali setelah kontestasi pemilu begitu ya. Dan saya yakin pasti Mbak Huria juga diundang podcast sana sini, kemudian juga seminar sana sini. Nah, Mbak Huria, apa kesibukannya setelah hiruk pikuk pemilu gitu ya pada hari-hari ini, Mbak? Kalau kesibukan ya karena kami di kampus ya. Jadi seperti biasa ya, ada aktivitas mengajar, riset juga karena kebetulan Puskapol juga sedang melakukan riset tentang gender dan korupsi gitu ya. Satu isu yang kadang-kadang kalau kita ngomongin soal perempuan dan politik serta pemilu, biasa orang kan lebih banyak bicara soal keterwakilan politik perempuannya ya. Tetapi sebenarnya apa sih makna kehadiran perempuan di dalam politik gitu ya? Apa ekspektasi orang? Apakah perempuan misalnya bisa mengubah gitu ya ekosistem politik menjadi lebih baik dan lain sebagainya. Salah satunya di isu anti korupsi, saya kira teman-teman di Transparansi Internasional Indonesia juga sangat familiar ya dengan kajian ini. Jadi kami juga sedang melakukan riset itu sih. Gitu. Sedang melakukan, berarti masih dalam proses ya Mbak ya? Masih dalam proses, tapi udah tahap akhir. Alhamdulillah. Dan itu pasti akan sangat kita tunggu ya teman-teman semuanya. Nanti kalau misalkan udah launching, kita bakalan nge-podcastin lagi tuh gender dan korupsi. Nah, tapi kali ini mungkin kita akan banyak membahas soal keterwakilan perempuan begitu ya. Kemudian nanti mungkin Mbak Huria akan bercerita banyak gitu ya. Apa itu politik afirmasi, kemudian juga pertanyaan pertama nih Mbak Huria ya. Kalau keterkaitannya dengan pemilu dan sejarah pemilu yang sebelumnya sudah kita lakukan gitu ya. Bagaimana kemudian Mbak Huria membaca politik hukum gitu ya, keterkaitan antara keterwakilan perempuan dalam politik seperti itu Mbak? Oke, kalau bicara politik hukum artinya pertama kan kita bicara regulasinya, kedua kan kita bicara tentang the politics behind gitu ya, regulasi itu. Saya melihat sebenarnya kan kebijakan ya yang memberikan kerangka kepastian hukum dan juga kepastian politik terhadap jaminan afirmasi keterwakilan itu kan semangatnya sudah dari lama sekali ya. Sejak kita reformasi 98 arahnya sudah didorong ke sana sampai kemudian di 2004 ya wacana dan dorongan untuk kebijakan kuota itu sudah mulai dilakukan ya oleh gerakan perempuan. Baru bisa diterapkan secara real gitu ya, itu tahun 2009 ya, pemilu di pemilu tahun 2009 gitu. Dan sejak itu kita melihat sebenarnya ada kecenderungan kebijakan yang lebih baik gitu ya, bukan hanya di tataran undang-undang tetapi di tataran regulasinya gitu ya, regulasi yang dibuat oleh lembaga penyelenggara pemilu yaitu PKPU. Kita lihat nih kan perkembangannya ya, dari mulai yang tadinya sifatnya hanya anjuran kepada partai politik untuk memperhatikan keterwakilan perempuan di dalam pencalonan, kemudian juga berkembang lagi menjadi lebih pasti gitu ya, yang mengatur tentang sistem penempatan nomor urut, zipper system itu ya, ada zipper system, dan itu ternyata juga punya dampak yang positif kan untuk meningkatkan keterwakilan politik perempuan.
Lalu kemudian juga ada perubahan ya, perubahan kebijakan karena ada putusan MK, akhirnya diterapkan sistem pemilihan suara terbanyak gitu ya. Tetapi terlepas dari naik turunnya regulasi termasuk yang belakangan ya di 2024 ini kita tahu ada kemunduran yang luar biasa dari sisi regulasi, undang-undangnya tidak berubah gitu ya, tapi interpretasi terhadap undang-undang itu mengalami perubahan, lalu juga regulasinya gitu ya. Jadi undang-undangnya nggak berubah tapi regulasinya justru mengalami kemunduran. Nah tetapi yang menarik sebenarnya kalau kita lihat ya, ini juga kenapa kemudian ngomongin politik Indonesia tuh menjadi sesuatu hal yang selalu menarik gitu ya untuk dicari tahu. Waktu MK memutuskan pemilihan caleg itu berdasarkan suara terbanyak, orang memprediksi bahwa keterwakilan perempuan ini akan menurun nih gitu ya, karena ada putusan MK. Ternyata tuh enggak gitu ya. Ternyata sebaliknya ya Mbak. Ternyata ada peningkatan, walaupun peningkatannya nggak pernah terlalu signifikan. Kemarin juga gitu kan. Ada regulasi PKPU yang baru ya, regulasi nomor 10 tahun 2023 gitu ya. Orang memprediksi, termasuk Puskapol yang memprediksi akan menurun nih jumlahnya karena jumlah calegnya aja menurun gitu ya. Tetapi ternyata kan tidak gitu. Hasilnya ada peningkatan. Cuma pertanyaannya kemudian apa iya gitu ya bahwa tren meningkatnya keterwakilan perempuan sejak 2009 sampai ke 2024 ini karena ada jaminan regulasi yang lebih baik gitu ya, atau sebenarnya ada dinamika lain yang bisa menjelaskan kenapa kok keterwakilan perempuan itu mengalami peningkatan terlepas dari ekosistem regulasinya yang justru malah semakin tidak semakin tidak sensitif gitu ya, semakin tidak responsif terhadap kebutuhan akan peningkatan keterwakilan perempuan. Gitu. Betul. Nah, kalau teman-teman masyarakat sipil begitu ya, mengamati begitu bahwasanya dalam tataran regulasi sebenarnya mengalami kemunduran nih Mbak. Dalam tataran regulasi kemunduran, tapi ketika kita lihat hasilnya ternyata ada peningkatan. Walaupun peningkatannya sangat sedikit sekali ya, sangat sedikit. Tapi ini sesuatu yang memang ya patut kita satu sisi evaluasi, satu sisi tetap kita harus optimis nih. Ternyata masih ada peningkatan gitu ya. Walaupun di tataran regulasi tadi sangat diperhatikan betul oleh organisasi masyarakat sipil karena masih carut marut dan lain sebagainya, dan ada yang kemudian tidak dipatuhi juga. Nah terkait hal itu mungkin akan saya elaborasi lebih lanjut begitu Mbak Huria ya, bahwasanya bagaimana kemudian kan karena tadi regulasinya ternyata mengalami kemunduran ya. Bagaimana kemudian partai politik, kemudian penyelenggara pemilu dan juga publik, gimana sih komitmennya untuk kemudian ya kalau kita mau mendorong perempuan berarti harus ada komitmen yang bagus begitu ya, komitmen yang kuat. Nah itu menurut Mbak Huria kira-kira dari pemilu ke pemilu sampai dengan kemudian di pemilu 2024 ini bagaimana kemudian kecenderungan itu? Iya. Nah justru di sini saya kira masalahnya ya Mbak Iza ya, karena problem utama keterwakilan politik perempuan di Indonesia ya, berdasarkan riset yang dilakukan Puskapol sejak lama ya, sejak kebijakan kuota itu diberlakukan, itu justru tantangan utamanya adalah komitmen ya partai politik, terutama partai politik. Kenapa partai politik? Karena partai politik ini adalah institusi utama ya yang punya peran penting dalam mempromosikan partisipasi perempuan ya, keterwakilan perempuan dan juga kepemimpinan perempuan ya, karena semua jalur penempatan jabatan publik yang paling bisa diakses oleh banyak orang itu kan partai politik. Betul. Ya kan, perempuan bisa nggak jadi birokrat? Bisa, tapi kan jalur masuknya itu kan beda gitu ya. Atau perempuan bisa nggak jadi presiden misalnya, atau jadi menteri gitu ya dalam kabinet, itu kan kompetisinya luar biasa gitu. Apalagi kalau kita bicara misalnya menteri ya kan, karena dia penunjukan jadi agak beda. Nah, lembaga legislatif itu adalah institusi demokrasi yang paling mungkin gitu ya untuk bisa dimasuki oleh perempuan, sehingga mereka bisa mempengaruhi proses pengambilan kebijakan. Sehingga komitmen partai politik, baik mereka ketika mau menjadi peserta pemilu atau ketika sudah di dalam nih Mbak ya, ketika udah di dalam nih udah pada terpilih, itu menjadi sangat penting gitu. Nah di Indonesia ya, kalau kita lihat kecenderungannya kan perubahan ke arah perbaikan sistem politik itu adalah perubahan yang selalu ya
terjadi karena ada dorongan kuat dari masyarakat sipil gitu ya. Jadi tidak pernah ada ceritanya bahwa partai politik gitu ya dengan sukarela mengambil inisiatif gitu ya melakukan perubahan gitu. Enggak, harus ada dorongan, harus ada paksaan. Regulasi juga kalau kita lihat misalnya dorongan untuk kebijakan kuota 30% itu kan juga adalah dorongan dari masyarakat sipil yang akhirnya diadopsi oleh partai gitu. Nah, cuma kalau kita melihat ya perkembangan dari 2009 sampai sekarang, ada kecenderungan bahwa partai politik ya itu memperlakukan kebijakan kuota itu semata-mata demi memenuhi persyaratan untuk bisa menjadi peserta pemilu. Makanya regulasinya kan dibikin jadi ketat gitu ya. Kalau yang sebelumnya misalnya kalau nggak memenuhi kuota 30%, partai politiknya nggak bisa ikut pemilu gitu ya. Jadi mau nggak mau akhirnya dipatuhi gitu ya oleh partai politik gitu. Sekarang ketika tidak ada dorongan yang memaksa partai mematuhi 30%, partai buktinya nggak patuh kan. Jadi itu paling mudah gitu ya kita melihat seberapa komit sih partai terhadap keterwakilan perempuan. Pertama kita lihat apakah partai serius ya mematuhi ketentuan 30%. Yang kedua, keseriusan itu juga perlu kita lihat dari track gitu ya yang dibuat oleh partai untuk mendorong dan mempromosikan keterwakilan perempuan. Misal partai menyiapkan nggak mekanisme rekrutmen secara baik gitu ya. Kan ada nih namanya organisasi Saya Perempuan di dalam partai politik. Partai juga punya tuh ya organisasi-organisasi massa yang menjadi basis rekrutmen mereka misalnya. Apakah itu dipakai gitu ya? Apakah organisasi-organisasi ini punya linkage gitu ya dengan partai? Jadi kalau partai mau nyari kader atau mau nyari caleg gitu ya, yang dilihat tuh ini dulu nih harusnya nih organisasinya. Nah itu untuk membuktikan keseriusan. Yang kedua misalnya apakah partai juga menyiapkan betul gitu loh caleg perempuan, dikasih nggak tuh pembekalan, dikasih nggak persiapan untuk menjadi kader gitu ya, ibaratnya orang mau diajak perang diajarin nggak tuh gitu ya gimana berperangnya, dilengkapi nggak gitu ya, dikasih perisai nggak, dikasih senjata nggak dan seterusnya. Jadi pemilu itu kan ibarat medan perang gitu ya, mau menangin pemilu, tapi yang terjadi ternyata Mbak Iza, partai politik karena hanya sekedar memenuhi ketentuan administratif sebagai peserta pemilu ya udah asal rekrut aja gitu. Kalau teman-teman Perludem misalnya menyebutnya kan asal comot gitu ya. Perempuan direkrut menjelang penentuan DCS tapi nggak disiapin apa-apa gitu ya. Itu yang terjadi. Asal ada gitu ya. Asal ada gitu ya. Nah, yang berikutnya trennya ternyata berubah. Begitu kita udah pakai sistem suara terbanyak, trennya adalah siapapun yang punya potensi untuk menang. Gitu. Jadi tidak lagi dilihat laki-laki atau perempuan, tetapi dia punya kans untuk menang nggak. Jadi ketika direkrut perempuan, boleh jadi semangatnya bukan untuk mempromosikan keterwakilan perempuan, tapi ini perempuan bisa menang apa enggak. Makanya apa? Riset yang dilakukan oleh Puskapol yang menganalisis tren keterpilihan perempuan ya di dalam pemilu dari 2009 sampai 2024 memperlihatkan ada beberapa profil utama yang menjadi preferensi partai politik ketika mereka merekrut caleg perempuan. Ya, yang pertama adalah hubungan kekerabatan. Ya, kenapa hubungan kekerabatan atau yang kita sebut sekarang dinasti gitu ya? Karena perempuan-perempuan yang punya hubungan kekerabatan atau hubungan kedekatan ya, kekerabatan kan kalau itu hubungan darah atau perkawinan, ini kedekatan, jadi dekat dengan elit gitu ya. Mereka diasumsikan punya sumber daya dan akses kepada jejaring politik, kepada akses finansial gitu ya dan lain sebagainya. Jadi mereka lebih punya modal gitu ya untuk bisa memenangkan pemilu. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Perempuan yang memiliki popularitas gitu. Karena pakai suara terbanyak berarti kan harus dapat suara sebanyak-banyaknya. Paling mudah adalah merekrut orang yang sudah punya popularitas gitu loh. Lebih mudah ngenalinnya gitu ya. Ketimbang misalnya saya gitu ya, Mbak Iza yang kita siapa gitu ya, bukan artis gitu, jadi nggak ada yang kenal gitu ya. Jadi itu yang kedua, tren popularitas. Makanya banyak artis kan kemudian direkrut, influencer dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah elit ekonomi. Ya, elit ekonomi itu artinya apa? Misalnya perempuan pengusaha, gitu loh. Kenapa? Ya karena mau pemilu butuh modal gede, ongkos politiknya besar banget. Ada ongkos politik yang harus dibayarkan sebelum pemilu ya.
termasuk mahar misalnya, atau ya ongkos pemilu ya, biaya kampanye dan lain sebagainya. Karena kan pemilu kita kan kandidat sentris ya. Jadi kandidat lah yang menanggung semua biaya untuk pencalonan termasuk memenangkan pemilu. Nah, baru nih yang keempat apa? Profilnya yaitu aktivis partai. Jadi Aktivis kebayang partai, dong ya. ya, aktivis partai yang sebenarnya mereka adalah orang-orang yang bekerja untuk partai, yang mungkin gitu ya masuk itu dari bawah banget gitu ya jenjang karirnya, tetapi seringkali mereka gagal bersaing dengan tadi politisi-politisi perempuan yang lebih punya akses gitu, karena orientasi partai adalah mau menang gitu. Oke, Anda perempuan, Anda punya kans nggak untuk menang? Anda punya duit nggak? Anda punya akses nggak? Kalau Anda nggak punya duit, Anda punya orang nggak yang buat bayarin gitu loh. Jadi kira-kira kayak gitu. Nah, inilah yang kita lihat sebenarnya ya, realitanya seperti itu. Makanya kalau bicara komitmen partai politik, kita perlu memeriksa sebenarnya bukan hanya dari sisi bahwa partai ini mencalonkan paling banyak perempuan, bahwa partai ini memenuhi keterwakilan 30% dalam pencalonannya. Menurut saya lebih dari itu, Mbak Iza. Ya, komitmen itu harus diuji. Nah, yang ketiga apa? Selain profilnya, yang ketiga adalah nomor urut. Karena risetnya Puskapol memperlihatkan gitu ya, tren pemilihan atau tren keterpilihan caleg itu sangat ditentukan oleh nomor urut. Lebih dari 60% ya pemilih itu punya kecenderungan memilih orang yang nomor satu. Karena asumsi masyarakat itu adalah kalau nomor satu ini berarti orang penting nih, gitulah. Bayangin ya kalau kita kan buka Males kertas baca suara juga. yang pileg itu kan banyak banget gitu ya. Betul. Paling gampang tuh ada satu, nomor satu, nomor dua, nomor tiga. Nah, berapa banyak tuh perempuan yang ditempatkan di nomor urut 1, 2, 3 gitu ya. Kan di antara 1, 2, 3 itu biasanya cuma satu tuh perempuan. Iya, betul. Ya kan? Apalagi kalau dulu ya waktu ada sistem zipper itu. Sekarang nomor urut misalnya hanya satu orang saja gitu ya. Berapa banyak perempuan yang ditaruh di nomor urut 1? Dikit gitu ya. 2, 3 apalagi ke bawah gitu. Nah, biasanya yang di nomor urut 1, 2, 3 ini itulah profil-profil perempuan yang tadi saya bilang itu. Makanya tren yang kita lihat sejak tahun 2014 ya sampai sekarang itu adalah apa? Seiring dengan meningkatnya jumlah keterpilihan perempuan di lembaga legislatif, ternyata ada peningkatan juga di dalam tren keterpilihan berdasarkan politik dinasti atau kekerabatan. 34% tahun 2014, 2019 naik jadi 40% ya, 41%, bahkan berubah jadi 44% karena setelah ada PAW ya jadi nambah lagi. Sekarang juga meningkat lagi sekitar 45%-an kalau nggak salah. Jadi itu adalah gambaran kalau kita mau melihat seberapa komit sebenarnya partai politik terhadap keterwakilan politik perempuan. Ya, itu sangat penting Mbak Hur ya. Jadi kalau kita melihat komitmen gitu ya, itu nggak cuma sebatas administratif, 30% udah selesai gitu ya. Ternyata walaupun ada partai yang patuh begitu dengan regulasi itu, tapi ada juga tuh yang partai yang udah nggak patuh dan sistem kaderisasinya kita juga nggak tahu apakah dia kemudian punya komitmen gitu ya untuk kemudian mendorong perempuan untuk bisa bertarung dalam kontestasi politik. Nah, itu sangat-sangat kita perhatikan nih Mbak Huria, apalagi di pemilu tahun 2024 ini. Tentu tadi Mbak Huria sempat menyinggung gitu ya, ada beberapa kriteria ketika perempuan itu katakanlah punya privilege ya. Punya privilege, punya kesempatan lebih untuk kemudian dia bisa menjadi caleg. Katakanlah kalau misalkan dia punya beberapa identitas gitu ya, dia influencer atau mungkin artis gitu ya, dia punya kekerabatan atau kedekatan dengan elit politik gitu, dan mungkin dia juga bisa menjadi orang yang punya modal besar. Nah, itu bisa sangat melaju dengan sangat kencang gitu ya, dibandingkan mungkin saya gitu ya terus masuk partai A, katakanlah bukan siapa-siapa, belum tentu saya punya kans untuk lolos bahkan untuk menjadi calegnya saja. Nah, itu salah satu fenomena yang sebenarnya kita potret dalam berbagai penelitian baik di TI maupun di teman-teman organisasi masyarakat sipil yang lain begitu ya. Nah, Mbak Huria, termasuk kita tadi ngomongin partai politik nih. Bagaimana kemudian dengan penyelenggaranya, penyelenggara pemilunya? Bagaimana komitmen mereka gitu ya? Mereka punya regulasi, apakah mereka punya komitmen juga nih dalam menjalankan regulasi itu, Mbak Huria? Gimana Mbak? Yang menarik kan gini ya Mbak Iza, yang namanya
penyelenggara pemilu, dalam hal ini berarti kan kita bicara KPU, Bawaslu, DKPP ya, karena satu kesatuan kan ya, penyelenggara pemilu. Mereka kan bekerja berdasarkan undang-undang ya. Jadi mereka tidak membuat aturan baru gitu ya yang berbeda atau melampaui undang-undang ya. Nah, tetapi kita juga tahu bahwa penyelenggara pemilu ini bukanlah lembaga yang imun ya dari pengaruh politik. Betul, kalau di undang-undang kan kita bicara penyelenggara pemilu diselenggarakan oleh lembaga yang tetap nasional dan independen gitu ya, mandiri gitu ya. Tetapi kita tahu kemandirian penyelenggara pemilu misalnya kerap kali diusik gitu ya oleh peserta pemilu. Ya, bahkan dulu nih ketika misalnya penyelenggara pemilu itu belum dipilih lewat DPR ya, mekanisme fit and proper test di DPR, tekanannya kan juga tinggi gitu ya. Tahun 2004 misalnya, itu kan juga tekanannya tinggi, ada ancaman dan lain sebagainya. Apalagi ketika kemudian penyelenggara pemilunya melewati proses seleksi yang sangat politis. Ya, mereka harus ke DPR gitu ya, melewati proses fit and proper test, mereka harus melobi ya, melobi anggota DPR, komunikasi gitu ya dengan berbagai fraksi, dan tentu saja di situ sangat mungkin terjadi ruang-ruang ruang-ruang gelap lah kira-kira kayak gitu ya, yang orang kan nggak tahu kan karena nggak dibuka aksesnya gitu ya. Yang orang lihat adalah bagaimana proses fit and proper test itu berjalan, itu terbuka bisa diakses, tetapi bagaimana komunikasi proses di belakangnya proses di belakangnya itu gitu. Nah, kita melihat jadi kecenderungannya proses seleksi itu sangat menentukan ya, sangat menentukan. Pertama, kemandirian lembaga penyelenggara pemilu, dan yang kedua adalah komitmen lembaga penyelenggara pemilu untuk bekerja sesuai dengan undang-undang gitu. Kalau kita lihat trennya, saya tidak serta-merta misalnya menyalahkan bahwa karena proses seleksinya lewat DPR maka pasti akan tidak independen, karena beda-beda nih ya tiap periode ke periode kan. Kita lihat misalnya di periode sebelumnya ya, penyelenggara tahun 2018 gitu ya, itu kan kelihatan ada progres yang dibuat gitu ya, ada kebijakan-kebijakan yang bisa kita bilang a breakthrough gitu. Misal apa, soal larangan untuk pencalonan napi koruptor misalnya ya kan, atau misalnya itu tadi sebelumnya adalah ketika ada PKPU yang memberikan sanksi kalau partai nggak memenuhi 30% dia nggak bisa ikut pemilu gitu ya, didiskualifikasi. Itu kan aturan yang memperkuat gitu, jaminannya sudah ada pencalonan, tetapi komitmen itu kelihatan. Ya, komitmen pertama tuh paling gampang memang kelihatannya di aturan ya. Nah, hari ini ya kita berhadapan pada penyelenggara pemilu yang ternyata tidak punya komitmen yang kuat gitu ya terhadap undang-undang yang mengatur soal pencalonan gitu. Undang-undangnya sama, tapi pencalonannya ya itu ternyata jadinya dipermudah gitu kan, pakai hitung-hitungan yang matematis. Kenapa hasilnya seperti itu, atau kenapa keluarnya kebijakan kok jadi berbeda gitu ya dengan semangat afirmasi? Karena proses pengambilan kebijakan itu sangat dominasi oleh proses konsultasi. Padahal proses konsultasi itu kan harusnya sifatnya adalah memberikan masukan gitu ya, tapi otonominya kan harusnya ada di KPU kan gitu ya, KPU, Bawaslu gitu ya. Tetapi ini kan tidak. Mekanisme konsultasi justru diinterpretasikan sebagai kewajiban. Kalau DPR-nya menolak gitu ya, DPR-nya nggak mau, ya udah kita bikin kebijakannya sesuai dengan maunya peserta pemilu. Nah, ini kan repot gitu loh. Ya, peserta pemilu tapi mereka sudah jelas punya konflik kepentingan dalam aturan-aturan pemilu. Lalu mereka juga memaksakan gitu ya kepentingan mereka gitu dengan alasan yang menurut saya sangat pragmatis. Misalnya apa? Susah cari perempuan. Masa iya susah cari perempuan? Jumlah perempuan di Indonesia tuh 50% loh. Ya kan? Susah nyari perempuan yang seperti apa? Kan gitu pertanyaannya ya kan? Betul. Atau partai politik memangnya susah nyari perempuan karena apa? Jadi jangan dilihat ujungnya doang gitu loh. Susah nyari perempuan. Ya susah kalau nyarinya hanya menjelang pencalonan. Kenapa rekrutmen itu nggak dilakukan misalnya apa, minimal 2 tahun sebelum pemilu gitu kan? Kader disiapin dulu biar bisa jadi caleg, kan nggak dilakukan proses-proses itu. Gitu. Nah, akhirnya kayak gitu. Saya melihatnya instan aja ya, Mbak ya. Betul. Jadi komitmen, untuk menjawab pertanyaannya Mbak Iza ya, komitmen penyelenggara pemilu hari ini
itu nampaknya memang sangat dipengaruhi oleh independensi mereka, ya, otonomi mereka dalam berhadapan dengan stakeholder. Terutama stakeholdernya ini adalah penyelenggara pemilu, peserta pemilu dan pemerintah gitu. Pada saat yang sama penyelenggara pemilu ya harusnya kan masyarakat sipil juga menjadi stakeholder pemilu kan ya. Tetapi masyarakat sipil ya ternyata tidak cukup gitu ya punya ruang untuk memberikan masukan kepada penyelenggara pemilu. Ini soal mana kemudian lebih condong gitu ya. Jadi lembaga penyelenggara pemilu hari ini saya kira menjadi lebih condong pada aspirasi dan kepentingan partai politik serta DPR ketimbang mendengarkan masukan dari masyarakat sipil gitu. Di periode sebelumnya kita melihat ada upaya balancing sebenarnya gitu ya, masyarakat sipil masukannya juga didengar, diakomodir, partai politik juga sebenarnya kan di dalam mekanisme RDP juga didengarkan gitu. Padahal proses seleksi kan sama tuh, ya kan sama-sama fit and proper test gitu. Jadi balik lagi sebenarnya itulah istilahnya ya, pasang surut independensi penyelenggara pemilu yang ternyata berdampak pada jaminan penegakan keterwakilan politik perempuan. Nah, kalau gitu, ini menurut Mbak Huria nih, apakah penyelenggara pemilu di tahun 2024 ini termasuk yang terburuk, Mbak? Kalau dibandingkan ya dari tahun ke tahun. Gimana, Mbak? Apakah ini yang terburuk atau sebelumnya ada yang lebih buruk? Jangan-jangan. Kalau yang lebih buruk ya zaman Orde Baru buruk lah ya, karena kan nggak ada independensi. Tetapi gini aja, kalau menurut saya penilaian itu kan publik kan sekarang bisa menilai ya, gitu, karena kita sampai sekarang ya masih punya kebebasan pers, kebebasan informasi ya. Ini mumpung RU-nya belum disahkan masih nih. masih R. Tapi kalau kita mau melihat ya serangkaian, saya mau bicara data aja nih gitu ya, karena kan Puskapol lembaga kajian gitu ya. Jadi kita masuknya ke data aja. Riset-riset yang kami lakukan beberapa tahun terakhir ya, ini sebelum soal keterwakilan perempuan ya. Yang sebelumnya adalah kita juga meriset soal bagaimana integritas penyelenggara pemilu. Salah satu temuan kami adalah ada kecenderungan bahwa KPU ya secara kelembagaan ini punya masalah di dalam merespon masukan dan tuntutan publik, termasuk serangan-serangan ya kan yang namanya KPU itu selalu menjadi sasaran serangan hoax misalnya. Dulu ya di periode yang sebelumnya kan juga ingat kan ya, serangan kepada KPU itu hoaxnya luar biasa kan, gitu, sampai mulai intervensi asing dan lain sebagainya gitu ya. Nah tetapi respon kelembagaan KPU hari ini itu tidak cukup baik gitu ya. Jadi kritik itu tidak direspon substansinya, melainkan yang direspon itu adalah messengernya, gitu ya. Nah ini kan menurut saya jadi masalah gitu. Akhirnya bias kan, gitu. Masukan-masukan yang sebenarnya baik untuk penguatan regulasi, penguatan kelembagaan, gitu ya. Akhirnya tidak direspon karena itu tadi ada relasi yang kurang harmonis saya kira ya hari ini antara KPU dengan teman-teman masyarakat sipil gitu. Itu soal integritas penyelenggara pemilu. Riset kami yang sebelumnya juga misalnya soal politik rekrutmen, ternyata memang membuktikan bahwa dari mulai pusat sampai ke daerah pengaruh politik rekrutmennya itu luar biasa ya. Puskapol di 2021 sampai 2023 lalu kan secara khusus mengadvokasi keterwakilan perempuan di lembaga penyelenggara pemilu. Kami menemukan ternyata banyak banget tuh masalahnya gitu ya. Kalau tren sebelum 2021 yang dominan itu adalah pengaruh ormas ya, 2021. Politik rekrutmennya ya, itu dipengaruhi ormas. Jadi afiliasi dengan ormas A, ormas B, ormas C gitu ya di daerah. Sekarang itu pengaruhnya dua. Satu ormas, satu partai politik. Jadi makin politis kan rekrutmennya. Dan siapa yang paling terpinggirkan? Perempuan gitu. Jadi akhirnya memperlihatkan bahwa KPU ternyata walaupun lembaganya independen ya, Bawaslu juga gitu ya, tetapi di dalam proses rekrutmen, proses keterpilihan itu faktor politis menjadi sangat menentukan gitu ya. Nah yang berikutnya adalah riset yang dilakukan oleh Puskapol terkait dengan tren pelanggaran
penyelenggara pemilu. Ya, pelanggaran etik nih, kita nggak melihat pada pelanggaran pidana, kalau itu kan gampang yang ngelihat datanya gitu ya. Pelanggaran etik ternyata apa? Dari tahun 2013 sampai tahun 2017 saja gitu ya, itu ada sekitar 2000-an laporan pengaduan berkaitan dengan dugaan pelanggaran kemandirian penyelenggara pemilu. Ya walaupun 50% dari laporan itu putusannya rehabilitasi sih gitu ya. Tapi kan berarti kan ada 1000-an, itu kan besar. Dan tren itu meningkat ternyata gitu. Bahwa cukup banyak penyelenggara pemilu dari mulai tingkat nasional sampai ke tingkat kabupaten kota gitu yang diadukan ke DKPP karena mereka dianggap tidak mandiri. Gitu loh. Mereka berpihak ketika membuat kebijakan, mereka mereka mengakomodir misalnya gitu ya peserta pemilu tertentu gitu. Jadi dari tren itu sebenarnya kalau kita lihat publik saya kira bisa menilai gitu ya seberapa mandiri sih ya penyelenggara pemilu kita, dan apakah penyelenggara pemilu hari ini gitu ya kira-kira lebih baik gitu ya atau sebenarnya sama aja atau lebih buruk gitu dari penyelenggara pemilu sebelumnya. Tapi yang pasti jawabannya adalah setiap penyelenggara pemilu memiliki tren tantangan yang sama, tapi bagaimana mereka merespon tantangan itu, mereka merespon tekanan itu, di situ kita bisa mengukur derajat kemandirian mereka, derajat integritas mereka sebagai penyelenggara pemilu. Nah, Puskapol udah punya datanya nih ya. Jadi tinggal teman-teman menilai gitu. Kira-kira pemilu tahun ini apakah pemilu yang terburuk atau paling buruk atau sebenarnya ada yang lebih buruk gitu. Nah, tadi Mbak Huria sudah panjang lebar tuh. Jadi sebenarnya teman-teman sudah bisa menilai ya pemilu di tahun 2024 ini seperti apa. Tapi kalau pertanyaannya pemilunya terburuk atau enggak itu beda lagi tuh ya. Penyelenggara pemilunya ya tadi ya, penyelenggara pemilu. Kalau pemilunya saya bisa langsung jawab itu. Kalau pemilunya gimana, Mbak? Kalau bisa saya di-spill ya teman-teman nih. Saya menulis di salah satu website ya, riset dialog. Saya bilang bahwa pemilu 2024 itu adalah pemilu yang terburuk gitu ya di era reformasi. Karena kalau kita bicara pemilu, berarti kita bicara penyelenggaranya, kita bicara pesertanya, kita bicara penyelenggaraannya, kita bicara masyarakatnya juga kan sebenarnya. Jadi ada banyak sekali saya kira alasan kenapa kita bisa berargumen bahwa pemilu 2024 kemarin pemilu yang terburuk gitu. Nah, kalau pemilu Mbak Huria jelas nih jawabannya terburuk. Nah, kalau penyelenggara pemilu tadi Mbak Huria sudah memaparkan data dari Puskapol. Soalnya kan panjang. Gitu ya? Betul. Berapa periodenya panjang. Kalau pemilu kan kita satu event kita menilainya. Betul, Mbak. Nah, tadi Mbak Huria sempat mention masyarakat ya. Artinya masyarakat ini juga jadi salah satu aktor penting begitu Mbak dalam pemilu gitu ya. Nah, kaitannya dalam komitmen untuk kemudian mendorong keterwakilan perempuan. Apa sih yang harus masyarakat lakukan sebenarnya? Kan kita sudah berkaca ya pada pemilu sebelumnya dan pemilu 2024 ini. Ada tren peningkatan, walaupun dalam regulasi masih ada yang harus dievaluasi. Nah, bagaimana kemudian menguatkan ya peran masyarakat ini untuk bisa mendorong caleg-caleg perempuan begitu ya. Kira-kira apa sih yang harus dilakukan itu Mbak? Karena mungkin sebagian besar masyarakat kita pasti akan menilai misalkan caleg itu ya yang populer tadi ya. Yang populer mungkin akan lebih mudah untuk dia tertarik gitu untuk mencoblos. Kemudian mungkin orang-orang yang dikenal gitu ya, orang-orang yang dekat dengan mereka, katakan orang-orang perempuan-perempuan yang mungkin kalau kampanye mereka mendatangi langsung, jadi mereka bisa kenal. Nah, kalau misalkan si caleg perempuan ini tidak punya sumber daya yang seperti itu, kira-kira masyarakat bisa apa untuk kemudian mendorong itu, Mbak? Ya, saya mau nyampein satu fakta dulu ya, bahwa dukungan masyarakat, dukungan pemilih dalam hal ini ya terhadap caleg perempuan memang tidak pernah tinggi ya. Terbukti dari keterpilihan itu tadi ya. Maksudnya dengan keterpilihan yang ya paling tinggi itu 22% gitu ya, berarti kan ya segitulah dukungan masyarakat gitu. Jadi nggak bisa kita bilang tinggi, nggak bisa kita bilang rendah banget juga. Karena zaman Orde Baru kan cuma 9% ya angka keterwakilan perempuan. Tapi saya nggak pengen buru-buru menyalahkan masyarakat gitu ya. Saya nggak mau kayak politisi itu masyarakatnya nggak mendukung gitu ya. Masyarakat itu milihnya karena politik uang kan, kadang-kadang kita sering banyak
dengar keluhan gitu ya. Betul. Tapi saya selalu percaya ya, apalagi Puskapol itu kan kami kan berusaha melakukan riset gitu ya, mencari tahu kenapa sih kondisi seperti ini. Apa yang menyebabkan dukungan masyarakat itu tidak tinggi terhadap keterwakilan perempuan. Ada beberapa faktor saya kira gitu. Yang pertama dan yang paling utama menurut saya adalah minimnya pendidikan politik kepada masyarakat. Ya. Tapi kan ada program sosialisasi pemilih, iya memang ada. Cuman yang sering saya kritik kepada KPU ya dan juga kepada Bawaslu sebenarnya adalah sosialisasi kepada pemilih itu baru sebatas mengajak orang ke TPS. Ya makanya jargonnya KPU kan juga ayo ke TPS. Pertanyaan saya, terus kalau udah ke TPS mau ngapain gitu loh. Ya enggak? Kalau udah ke TPS emang menjamin bahwa pemilih itu ngerti cara memilih. Buktinya apa? Ada 14 juta lebih kan? Apa 17 juta gitu ya suara tidak sah. Kan banyak banget itu. Ya kan? Artinya apa? Untuk urusan yang teknis ya, sekedar teknis cara memilih saja. Ya, gimana cara memilih, apakah coblosnya di kotak partai ataukah di caleg, terus kalau nyoblos misalnya dia boleh keluar garis atau kayak gitu-gitulah ya, itu kan teknis banget ya. Masyarakat banyak yang masih banyak belum tahu, apalagi hal yang sifatnya lebih substantif. Ketika kita bicara keterwakilan perempuan, kita bicara tentang demokrasi yang substantif loh. Artinya apa? Kalau publik tidak mendapatkan informasi yang cukup, kenapa sih kita perlu menghadirkan perempuan dalam politik? Kenapa sih saya perlu milih perempuan? Ya, apa sih yang bisa diharapkan ketika ada perempuan lebih banyak di partai politik dan juga di DPR atau DPRD gitu ya? Informasi itu kan nggak nyampe. Jangankan ke masyarakat, ke partainya aja nggak nyampe gitu ya. Makanya masih banyak tuh partai yang selalu merasa bahwa kenapa sih kita harus melakukan afirmasi? Berarti kita mengistimewakan perempuan. Itu aja udah salah kaprah kan? Ya, padahal yang namanya afirmasi bukan hak spesial gitu ya, tapi perlakuan khusus karena ada kelompok yang termarginalisasi kan gitu ya, terpinggirkan. Jadi biar garis startnya sama gitu ya. Kompetisi itu baru bisa setara kalau orang garis startnya sama. Perempuan tuh di belakang. Makanya disamain kan gitu ya, afirmasi. Nah, cuma pendidikan politik seperti itu belum sampai. Saya nggak pernah melihat gitu ya ada sosialisasi pemilih yang bicara tentang hal-hal yang sifatnya substantif. Kenapa harus menjamin keterwakilan perempuan? Kenapa harus menjamin hak disabilitas dan seterusnya? Itu pertama. Yang kedua, saya kira ini juga evaluasi yang perlu kita sampaikan kepada partai politik. Kita punya banyak sekali partai kita mengklaim banyak ya macam-macam ideologinya, tetapi partai kita tuh nir ideologi. Gitu ya, punya ideologi tapi ideologinya nggak bekerja. Kita nggak bisa bedain kan satu partai dengan partai lain kan. Bandingkan misal ya di beberapa negara yang demokrasinya relatif sudah mapan ya sistemnya. Di Amerika misalnya orang muda tuh mengidentifikasi Republikan, Demokrat. Mereka tahu garis kebijakannya, mereka tahu nilai-nilai politik yang mereka anut gitu. Atau di Australia misalnya ya partai buruh, partai apalagi satu lagi kok saya tiba-tiba lupa. Intinya adalah orang mudah gitu ya, party ID itu terbentuk. Di Indonesia kan enggak ya, swing voters gitu ya. Jadi ya orang akhirnya ketika memilih pertimbangannya juga sangat dangkal gitu ya. Saya pilih ini karena dia cakep, saya pilih ini karena dia kayaknya kelihatannya ganteng, kelihatannya gagah, oh anak muda nih, oh ini nih, dan seterusnya gitu ya. Mudah sekali gitu identitas baru dibentuk hanya pada saat pemilu, tetapi dia tidak melekat gitu ya identitas itu baik ke partai maupun juga ke pemilih. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini juga sebenarnya pada pengaruh atau dampak dari hadirnya perempuan. Kan kita berharap ya, apalagi banyak riset yang membuktikan bahwa semakin banyak jumlah perempuan yang hadir di parlemen, ya ternyata itu bermanfaat untuk menurunkan tingkat korupsi loh. Ya, itu data ya. Kemudian perempuan juga kalau semakin banyak hadir di parlemen, dia akan mampu mendorong kebijakan-kebijakan yang responsif gender. Jadi ketika bikin kebijakan publik jadi lebih baik, memperhatikan loh misalnya ya. Jangan dikira urusan kebijakan responsif gender itu hanya isu gizi, kesehatan, enggak loh. Soal kita bangun jembatan, bangun fasilitas umum ya, misalnya JPO.
ini ramah nggak nih terhadap perempuan, ibu hamil nih aman nggak gitu ya. Kayak di UI kan ada istilahnya tuh, JPU-nya UI itu kan dibilangnya apa sih, sampai ada joke-nya itu ya, dark joke-nya bilangnya kan itu kan jembatan aborsi gitu. Saking nggak ramahnya terhadap perempuan gitu. Jadi ada banyak riset yang membuktikan itu. Nah di Indonesia sayangnya adalah karena tadi ya, karena perempuan-perempuan yang dihadirkan oleh partai mayoritasnya itu adalah perempuan, tetapi perspektifnya belum tentu perempuan, akhirnya dampak positif yang diharapkan itu belum bisa dilihat betul-betul secara nyata oleh masyarakat. Akhirnya masyarakat merasa, buat apa pilih perempuan? Buktinya perempuan korupsi, buktinya perempuan ini, perempuan itu gitu ya. Jadi akhirnya mudah gitu. Apalagi kita tahu ada faktor budaya juga kan, soal patriarki dan lain sebagainya. Jadi kalau ditanya apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat, menurut saya dukungan masyarakat itu akan terbentuk ketika tadi hal-hal yang tadi itu diperbaiki ya. Penyelenggara pemilu bikin sosialisasinya yang mengedukasi dong ke publik gitu ya. Partai politik memberikan calon-calon yang bagus dong gitu ya ke publik, walaupun juga nggak boleh bias. Kalau perempuan ditanya kapasitas, kalau laki-laki nggak pernah ditanya, nggak boleh juga gitu kan. Ya, betul. Gitu. Lalu juga politisi perempuan juga perlu gitu ya mengevaluasi, berefleksi terhadap kerja-kerja politik mereka. Apakah mereka ya masuk ke dalam parlemen, masuk ke dalam partai politik itu betul-betul membawa perubahan gitu ya, menjadi istilahnya wakil rakyat yang sesungguhnya, menjadi representasi dari pemilihnya, bukan hanya orang yang terpilih tetapi representing the constituent. Kan itu kan makna keterwakilan perempuan, menghadirkan yang tidak hadir, menghadirkan gagasan, menghadirkan kepentingan perempuan. Kalau politisi perempuan melakukan itu, saya kira juga ini bisa meningkatkan dukungan masyarakat. Kampanye publik tentu saja juga tidak boleh dilupakan gitu ya. Artinya kami misalnya ya di Puskapol, kami selalu berusaha melakukan riset-riset yang bisa memberikan landasan gitu ya, bukti bahwa perempuan lebih banyak di politik itu akan menjadi lebih baik gitu ya. Teman-teman masyarakat sipil kan juga mengkampanyekan. Dulu kan pernah rame tuh, kalau nggak salah 2009 gitu ya, mau pemilu pertama itu kan kampanyenya kan begitu gencar kan, caleg perempuan memberi arti dan lain sebagainya. Dan itu ternyata terbukti loh, meningkatkan dukungan masyarakat. Tapi karena tadi ya, kemudian kinerjanya mayoritasnya ternyata dianggap tidak cukup perform gitu. Akhirnya dukungannya perlahan-lahan berkurang gitu. Jadi it takes two to tango, kira-kira gitu. Betul. Tentu ini jadi salah satu catatan penting begitu ya Mbak, bahwasanya peran masyarakat juga besar, tapi di satu sisi mereka juga perlu edukasi gitu ya. Hari ini KPU cuman jargonnya ayo ke TPS gitu, tanpa ada edukasi yang mumpuni terhadap masyarakat, kaitannya tentu dengan keterwakilan perempuan. Nah ini pertanyaan terakhir nih Mbak Huria, apa kemudian yang menjadi catatan bagi caleg perempuan terpilih ya hari ini, kaitannya tentu dengan harapan masyarakat, keterwakilannya di lembaga legislatif gitu, dan tentunya nanti bagaimana kemudian dia akan membuka peluang-peluang afirmasi politik yang lain di kesempatan yang lain pada pemilu-pemilu mendatang. Ya, pertanyaannya berat nih, tapi berat. Tapi gini, saya mau bilang gini ya ke teman-teman politisi perempuan ya, pencapaian terkait dengan perjuangan keterwakilan perempuan ini kan bukan proses yang mudah ya. Bukan proses yang mudah dan bukan proses yang konstan juga. Selalu ada dinamika, ada tantangan yang selalu muncul gitu ya. Dan kita masih bisa melihat bahwa komitmen masyarakat sipil ya, kampus, organisasi-organisasi masyarakat sipil dan lain sebagainya untuk mendukung keterwakilan perempuan itu masih tetap ada, dan bahkan bisa dibilang menjadi garda terdepan lah ya untuk mendorong, mengingatkan partai politik, lembaga penyelenggara pemilu gitu ya, termasuk bahkan membantu para politisi perempuan. Puskapol tuh dari 2009, 2014, 2019 tuh rutin tuh melakukan training untuk caleg perempuan Mbak gitu ya. Jadi dukungan masyarakat sipil tuh menurut saya masih sangat luar biasa gitu ya, dan ini yang tidak boleh istilahnya taken for granted, jangan taken for granted gitu ya. Jadi
tentu saja ada harapan yang besar kepada para politisi perempuan agar dukungan yang diberikan oleh masyarakat sipil ini gitu ya juga bisa diterjemahkan gitu ya menjadi aksi-aksi nyata yang dilakukan oleh politisi perempuan. Terlepas misalnya Anda bolehlah masuknya lewat jalur ordal, Anda bolehlah masuknya lewat jalur seleksi umum dan lain sebagainya, tapi begitu Anda ada di dalam, harapan kita ya terhadap politisi perempuan adalah Anda menjadi champion untuk lahirnya kebijakan-kebijakan publik yang berperspektif keadilan gender, bukan mengistimewakan perempuan, tapi berperspektif keadilan gender, memastikan bahwa semua kebijakan yang dibuat itu manfaatnya bisa dirasakan oleh semua orang, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi champion gitu ya, menyuarakan bahwa di dalam ada tantangan pasti gitu ya. Anda juga nanti misalnya para politisi berhadapan dengan para politisi laki-laki dan lain sebagainya gitu ya. Nah itulah pentingnya juga menurut saya yang kedua, selain untuk bisa menjadi champion terhadap lahirnya kebijakan-kebijakan publik yang baik, Anda harus merawat ya jejaring dengan pertama masyarakat sipil. Ya, karena masyarakat sipil ini adalah supporter utama. Jadi jangan menarik jarak gitu ya. Jangan begitu udah ada di DPR, udah jadi politisi lupa gitu ya dengan masyarakat sipil. Begitu ada kebijakan yang merugikan mereka baru deketin masyarakat sipil. Jangan kayak gitu. Jadi rawat jejaring dengan masyarakat sipil. Yang kedua adalah rawat konstituen. Ya, untuk perempuan bisa terpilih itu nggak mudah. Berat banget, kompetisinya berat. Nah, turnover perempuan di DPR itu tinggi banget, Mbak. Lebih dari 50%. Jadi hari ini terpilih gitu ya, pemilu berikutnya belum tentu terpilih. Makanya penting sekali ya merawat konstituen ya. Bahwa kerja-kerja politik itu jangan dilakukan hanya pada saat pemilu saja. Tetapi setelah pemilu gitu ya, tetap hadir di masyarakat. Nggak harus kok selalu menurut saya ya. Ini yang juga perlu kita ingat bersama. Nggak harus selalu misalnya buktinya adalah perempuan berhasil menggolkan kebijakan A, B, C, D. Tapi kalau politisi-politisi perempuan ini menjadi champion, mereka menyuarakan gitu ya kebijakan-kebijakan yang baik, mendorong agenda-agenda yang baik, ini akan memunculkan trust dari masyarakat kepada perempuan gitu. Oke, belum berhasil, makanya berarti kita perlu lebih banyak lagi nih perempuan gitu loh, biar suaranya kalau lagi voting gitu ya itu bisa signifikan, kira-kira kayak gitu. Jadi dari politisi perempuan menurut saya penting sekali gitu ya mengingat kembali dan memenuhi gitu ya, memenuhi ekspektasi publik tentang perempuan membawa arti dan membawa makna perubahan yang lebih baik dalam politik. Mudah-mudahan kalau para politisi kita melakukan itu ya, mudah-mudahan kerja masyarakat sipil untuk mengkampanyekan pentingnya keterwakilan perempuan juga ketemu nih, jadi saling ketemu gitu. Nanti kita menunggu kerja-kerja mereka nih Mbak selama 5 tahun ke depan. Menunggu, gitu ya. Jangan cuma menunggu pasif ya, tapi iya kita harus terus mengawal mengawasi dan membersamai juga menurut saya boleh juga gitu ya. Kan nggak selalu kita cuma ngawasin aja, membersamai mereka juga penting. Gitu. Karena tantangan di dalam parlemen kan juga tinggi banget ya. Baik. Terima kasih banyak Mbak Huria sudah mampir di podcast TI Indonesia gitu ya, sharing seputar keterwakilan perempuan hari ini. Tentu semoga nanti kita dapat mengundang Mbak Huria kembali dengan tema-tema yang lebih menarik. Dengan senang hati. Semoga Mbak Huria tidak kapok ya untuk mampir ke podcast kita di channel YouTube TI Indonesia. Baik teman-teman sekalian, tentunya terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mendengar begitu ya dan melihat podcast kami, dan tentunya jangan lupa like, subscribe dan komen di channel YouTube kami dan nantikan episode menarik lainnya. Sampai jumpa.